pengembangan lubang-lubang pertambangan itu sendiri belum dilakukan adanya reklamasi. Masih ada banyak lubang tambang yang belum ditutup, reklamasi yang belum berjalan dengan baik. Boleh disebutkan datanya? Dimasukkan dan belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Namun kemudian RUU ini disepakati dan disertakan dalam proses legislasi nasional. Bisnis akan merugikan pebisnis, ini juga akan merugikan kepastian hukum apabila any possible risk ada muncul gitu ya. Salah satunya. Tapi kemudian kalau kita baca sebetulnya dari undang-undang yang baru itu ada beberapa poin yang menjadi tujuan pemerintah untuk diperbaiki dengan alasan-alasan salah satu tadi yaitu uncertainty masalah terkait dengan otoritas dan juga licensing. Kemudian adalah processing dan refining yang mereka sendiri juga ada ketumpang tindihan, tapi memang kembali lagi ke masalah otoritas itu sendiri. Kemudian terkait dengan protection for the affected community-nya disebutkan ada ketidakjelasan tentang bagaimana tambang yang telah selesai dilakukan dikembalikan ke pemerintah. Itu salah satu pesan yang saya dapat. Dan kemudian terkait dengan sanksi. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok dari perubahan undang-undang itu sendiri. Yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah centralization authority, adanya sentralisasi otoritas perizinan utamanya ya. Jadi sebelumnya yang punya kewenangan adalah gubernur maupun wali kota atau bupati. Semua perizinan terkait dengan tambang akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Jadi yang bisa mengeluarkan atau memperpanjang itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Minerba. Kemudian ini juga terkait dengan jenis yang kedua adalah terkait dengan lebih diverse-nya atau diversity dari jenis-jenis perizinan itu sendiri. Karena dulu kalau kita sama-sama tahu kan ada rezim PKP 2B dan juga rezim kontrak karya. Sebelum akhirnya rezim itu berganti ke rezim IUP. Namun di sini juga ada kebingungan terhadap pihak yang memiliki perizinan hanya untuk transportasi dan pengangkutan dan penjualan. Mereka biasanya itu masuknya ke IUP-OP. Namun di undang-undang yang baru ini sendiri ada khusus untuk izin pengangkutan dan penjualan. Jadi yang di lama itu perizinan itu hanya untuk IUP, termasuk di dalamnya adalah PKP 2B dan kontrak karya. Kemudian ada IPR atau izin pertambangan rakyat. IUP itu tadi izin usaha pertambangan ya, secara general. Yang tadi saya juga sebutkan bahwa izin usaha pertambangan termasuk dengan kontrak karya dan PKP 2B. Kemudian ada IPR, tadi izin pertambangan rakyat, dan yang ketiga adalah izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, setelah ada undang-undang yang baru ini, ada perizinan termasuk dengan IUPK yang merupakan kelanjutan dari kontrak karya dan PKP 2B. Kemudian terdapat surat izin penambangan batuan yang nantinya akan diatur regulasi terkait hal tersebut bahwa itu akan di-issue oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada izin penugasan untuk mineral radioaktif yang sebelumnya setahu saya ini belum ada secara gamblang dijelaskan ya. Dan kemudian ada yang tadi saya sebut juga izin pengangkutan dan penjualan. Sebelumnya ada undang-undang lama dia masuk ke dalam IUPOP, dan kemudian ada IUR jualan sendiri, dan ada yang masih tidak berubah adalah IUJP atau izin usaha jasa pertambangan. Kemudian adalah fleksibilitas dari transfer of shares itu sendiri. Sebelumnya, pemilik IUP, perusahaan pemilik IUP itu tidak bisa mentransfer perizinan IUP mereka ke perusahaan lain dengan alasan untuk security, I don't know what it is reasons, tapi setelah ada Minerba yang baru, ada transfer of shares itu diperbolehkan dengan melalui adanya persetujuan dari Menteri ESDM. Dengan term and condition yang diantaranya adalah dia telah selesai melakukan eksplorasi, dan yang kedua adalah dia telah
menyelesaikan segala administratif, financial, and technical preparation or requirements mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat saya highlight dari perbedaan antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru adalah adanya konversi kontrak karya dan PKP 2B. Sebelumnya di undang-undang yang lama tidak pernah disebutkan secara eksplisit PKP 2B dan PKP 2B dan kontrak karya itu apakah dia secara berkelanjutannya tetap menjadi kontrak karya atau PKP 2B, karena sudah beda rezim kan ya, makanya mereka lebih disamakan dengan IUP. Namun dengan di undang-undang yang baru ini mereka ada yang namanya IUP berkelanjutan. Di situ mekanismenya bisa perpanjangan selama 10 tahun dan akan mendapatkan fleksibilitas perpanjangan kembali apabila mereka integrated dengan processing plan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah adanya perbedaan pada manajemen pertambangan. Sebelumnya di undang-undang yang lama itu untuk manajemen pertambangan pada proses pertambangan dibedakan menjadi pendidikan umum, eksplorasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang baru dijelaskan dengan detail bahwa untuk pemilik IUP atau IUPK harus memiliki melakukan kegiatan eksplorasi berkelanjutan, termasuk dengan menyampaikan budget eksekutif pemerintah. Dan harus menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batubara untuk kegiatan riset baru. Dalam hal ini sepertinya pemerintah berusaha memprevent apabila ada entitas pemilik IUP yang berusaha tidak melakukan kewajibannya dalam membayarkan royalti mereka, atau dalam istilah teknikalnya di PNP 2B. Jadi apabila kita adalah IUP dan kita adalah IUP, kita punya kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pemerintah, yang biasanya memang tidak selalu dilakukan oleh pemilik IUP dengan alih-alih karena mereka masih dalam proses. Kemudian makanya di sini ada disebutkan namanya dana ketahanan cadangan mineral. Saya sebetulnya tidak tahu pasti tujuannya untuk apa secara lebih spesifik, cuma setahu saya dia itu sebagai jaminan dari pelaku usaha, pertanggungjawaban pelaku usaha kepada pemerintah bahwa mereka mempunyai itikat baik untuk melakukan pertambangan tersebut, hingga nantinya pertambangan tersebut dikembalikan lagi kepada negara pada proses pasca tambang, yang juga pada undang-undang yang baru ini dilakukan diatur lebih ketat sih sepertinya. Dan semua regulasi perizinan terkait dengan pertambangan dalam rezim undang-undang yang baru ini, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kembali ke pemerintah pusat di bawah Kementerian SDM. Menurut saya itu memang salah satu hal yang menjadi tujuan utama dari pemerintah kenapa diperbarui, dan mungkin memang kesannya buru-buru, tapi melihat dari timeline bahwa sejak 2019 kemudian undang-undang pendakwa di 2014 dan ketidakpastian itu muncul dari 2014 sampai 2020, terlepas ada banyak hal yang menjadi pro kontra, salah satu hal yang ingin pemerintah jembatani adalah untuk adanya kepastian otoritas, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada mengurangi possibility dipermainkan dalam tanda kutip. I think it's too good. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Dinar atas pandangannya dan pendapatnya yang begitu memberikan banyak sekali meluruskan banyak miskonsepsi di antara kita terhadap undang-undang minerba ini. Tadi Mbak Dinar juga menyampaikan bahwasannya di sini tujuannya pemerintah adalah untuk men-solve problem yang sebelumnya ada atau diatur kurang rigid di undang-undang sebelumnya. Salah satu problem yang diselesaikan adalah adanya tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum yang kemudian diselesaikan, salah satunya dengan adanya sentralisasi perizinan dan memberikan kepastian hukum yang lebih rigid kepada pengusaha pertambangan. Nah, untuk membawakan diskusi ini menjadi lebih objektif dan komprehensif, maka kemudian kita lanjutkan ke Bang Erik Laksianipar
yang akan mengkritisi poin-poin penting apa saja yang perlu diperbaiki di Undang-Undang Minerba ini. Silahkan Bang Erik, waktu dan tempat dipersilahkan selama 10 menit. Suaraku masukkan ya, jelas ya? Jelas Bang, masuk. Oke. Sebelumnya terima kasih buat pengurus KDFA yang sekarang memberikan aku kesempatan untuk menjadi pemantik di Yuk Ngopi hari ini. Mengapa ini menjadi kontra terhadap topik yang kemudian nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di Yuk Ngopi kali ini. Nah, judulnya ini kan UU Minerba, apakah ini untuk welfare state atau untuk kepentingan eskalasi elit politik? Nah, menjadi menarik sebenarnya ketika isu ini bergulir, yang menimbulkan kontra di masyarakat adalah mungkin ketidaktahuan masyarakat atas proses legislasi dari undang-undang ini sendiri. Nah, kalau kita bisa nge-mention salah satu apa yang menjadi bermasalah dari Undang-Undang Minerba yang terbaru ini, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu aku mencoba merangkumnya dalam beberapa poin utama. Kita mulai dari yang paling pertama, dari proses si undang-undang ini dibahas. Nah, sebenarnya jika kita melihat dari, kalau kita mempelajari dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mungkin kita sama-sama sebagai mahasiswa pun tahu lah seperti apa urutannya. Nah, dari poin ini pertama aja, ini undang-undang ini udah secara formil telah cacat, kalau bisa kita katakan. Mengapa? Nah, di sini tuh kalau kita lihat di perubahan, di RUU perubahan lah, katakan dulu namanya kan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, itu tahun 2009, dia ini nggak masuk di dalam daftar inventaris masalah. Kalau saya membaca dari ini ya, kutipan dari yang dibuat oleh ICEL. Nah, jadi sebenarnya si undang-undang ini ketika dia dimasukkan dalam suatu pembahasan, dia itu belum masuk dalam daftar inventaris masalah. Yang dimana dari masa jabatan DPR 2014 sampai 2019 itu nggak dimasukkan dan belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Namun kemudian RUU ini tetap disepakati dan disertakan dalam proses legislasi nasional yang kemudian di periode berikutnya itu dibahas. Nah, proses pembahasan undang-undang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini juga dilakukan secara tertutup. Jadi kalau kita baca dari beberapa media, pembahasan ini seolah-olah tidak mengakomodasi dari partisipasi masyarakat tersebut. Nah, padahal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, kalau kita lihat bahwa berdasarkan pemberitaan media massa, ini RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini nggak dilaksanakan secara intensif loh dari tanggal bulan Februari lah, katakanlah dari bulan Februari sampai dia ditekan sah itu bulan berapa, bulan Mei ya kurang lebih ya. Maaf kalau salah. Nah, dari framing media pun kita bisa melihat bahwa proses pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum. Nah, secara parsial kita bisa lihat di sini bahwa ada suatu catatan prosedural secara formil dari proses penyusunannya. Bahkan beberapa berita media kita bisa lihat juga terang-terangan bahwa Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini harus diselesaikan sebelum Omnibus Law. Nah, oke lah, kita akan terlalu asumsi mengatakan bahwa nantinya asumsi Omnibus Law itu akan menjadi suatu kegagalan atau segala macam, tapi intinya dari sisi proses penyusunan perundang-undangan pun dia sudah banyak, ya katakanlah terlalu progresif ya mungkin, karena ada beberapa tahap yang dilompati atau di-skip, dan juga dari beberapa materi undang-undangnya pun di poin-poin per pasal itu ada semacam kesamaan dengan RUU Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Mungkin itu pertama dari sisi penyusunan perundang-undangannya. Yang kedua di sini yang udah aku coba rangkum di situ, jika kita lihat secara saksama, sebenarnya dari undang-undang sebelumnya yang menjadi sekarang ini perubahan sekarang yang kita bahas.
di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu, yang kemudian Mahkamah Konstitusi tahun 2012 juga menegaskan kembali bahwa sebenarnya dalam pengelolaan wilayah pertambangan, di situ ada suatu asas desentralisasi yang dibawakan di sana. Yang mungkin dari kubu pro mengatakan justru adanya semacam desentralisasi dan bla bla segala macam, perlu izin dari daerah dan segala macam, itu bikin ribet loh. Tapi sebenarnya core atau semangat dari desentralisasi itu sebenarnya dibutuhkan banget untuk kita mengelola wilayah pertambangan. Nah itu bahkan hal itu semakin terlihat ketika sudah jatuhnya rezim Orde Baru, di mana kalau kita lihat di amandemen kedua Undang-Undang Konstitusi kita, konsep desentralisasi kewenangan itu kan jelas banget tuh, ada di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang NRI, yang kemudian mengakui adanya ekstensi pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tugas pembantuan. Kemudian juga otonomi daerah itu dijalankan sepenuhnya oleh daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang kemudian diatur oleh undang-undangan. Nah, sebenarnya gagasan desentralisasi ini kemudian itu menjadi suatu core dari semangat pengelolaan wilayah pertambangan. Namun di undang-undang yang terbaru ini hal itu dihilangkan nih. Jadinya semua tersentralistik ke pusat. Artinya apa? Di sini ada tendensi nanti pengelolaan itu pusat bisa menjadi ada semacam miss nantinya. Nah, kalau kita mengusung dari di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 kan menyebutkan bahwa penguasaan mineral, batu bara oleh negara itu diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kemudian pengaturannya itu akan membagi kewenangan urusan dengan pemerintahan pusat. Artinya apa? Dalam setiap pengelolaan suatu wilayah pertambangan itu dibutuhkan pertimbangan dari pemerintahan daerah. Namun di undang-undang yang hari ini pembagian urusan itu seolah-olah serta-merta dipusatkan aja. Padahal Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pembagian urusan dengan pemerintahan itu sifatnya fakultatif. Artinya apa? Di sini tuh undang-undang yang terbaru ini mencoba menderogasi dari adanya asas sentralisasi pengelolaan wilayah pertambangan. Yang dimana sebenarnya efek dari wilayah pertambangan itu jauh lebih dirasakan oleh beberapa otonomi daerah dibandingkan pusat sendiri. Nah, yang kedua, ini yang sering banget jadi diskursus di beberapa forum-forum tertentu tentang bahas isu ini, yaitu masih ada kekosongan dari si pemerintah melihat bagaimana nantinya si wilayah pertambangan ini mempertimbangkan adanya daya dukung dari lingkungan. Kita bisa lihat ketika dia di dalam pertambangan itu kan ada, kita kenal namanya wilayah hukum pertambangan, wilayah pertambangan, ada wilayah izin pertambangan dan sebagainya macamnya. Nah, kita masuk ke wilayah pertambangan. Di wilayah pertambangan ini perlu dikritisi bahwa pengaturan wilayah pertambangan ini di undang-undang terbaru, khususnya di pasal 9, ini menegaskan bahwa WP itu masuk ke dalam bagian dari wilayah hukum pertambangan. Artinya apa? Itu sebagai bagian dari tata ruang nasional. Penetapan wilayah pertambangan ini kan harus mempertimbangkan keterpaduan dan pemanfaatan ruang. Dan ada kesinambungan nih antara si pemanfaatan ruangnya sama keterpaduannya. Nah, di sini tuh si wilayah pertambangan ini, konsep wilayah pertambangan ini yang gunanya untuk untuk mencegah adanya sewenang-wenangan dalam pengelolaan pertambangan. Nah, hal ini dicoba dijadikan sebagai bahan pertimbangan aja, nggak menjadi hal yang mutlak. Kemudian dikatakan di sisi pro ini, ini loh sebenarnya memperhambat proses perizinan. Padahal sebenarnya ini nggak memperhambat proses perizinan. Justru di sini ini fungsinya ini apa dulu? Ini fungsinya ini biar nggak sewenang-wenang. Kalau kita katakan dengan frasa yang lebih awam, biar dia nantinya itu ada pertimbangan lingkungannya loh, ada pertimbangan ekologisnya gitu loh. Karena sebenarnya dalam sampai hari ini pun kalau kita dengar dari seminar-seminar yang diadakan oleh LBH, di berita-berita yang kita nonton di BD Massa, yang paling terdampak itu sama warga yang di sekitar. Dan adanya konsep wilayah pertambangan ini tuh penting banget. Pentingnya karena apa? Untuk menjaga biar proses usaha pertambangan ini tetap mempertimbangkan kondisi ekologis di sekitar wilayah pertambangan. Nah, itu ada di WUP. Nah, itu beberapa poin di undang-undang terbaru itu
terderogasi, atau kalaupun tidak terderogasi, dihilangkan kekuatan yang mengikat itu. Yang kemudian di sisi pro itu diasosiasikan sebagai menghalangi izin pertambangan. Nah, ini masih ada beberapa poin, tapi yang terakhir nih, aku coba yang terakhir aja ya. Nah, ini yang paling agak sedikit banyak pergolakan itu terkait reklamasi. Nah, sebenarnya ketentuan reklamasi di Undang-Undang terbaru ini nggak diatur secara jelas, kemudian seperti apa. Sebenarnya sudah sendiri bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak masyarakat belum mengkaji lebih lanjut mengenai aplikasi dari Undang-Undang Minerba baik yang lama maupun yang baru. Itu yang saya tangkap sejauh ini. Sebetulnya ada beberapa poin, baik dari pihak kontra maupun pihak DPR dan pihak masyarakat yang saya catat, namun sepertinya 3 menit tidak cukup, jadi saya pass saja dan mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Namun pada intinya yang saya tangkap adalah adanya kesalahpahaman dari pihak-pihak lain dengan adanya perubahan undang-undang Minerba yang baru ini. Seperti yang saya jelaskan di awal, tujuan awalnya mungkin lebih ke karena pemerintah berusaha untuk memperbaiki setidaknya legal basis dari undang-undang itu sendiri harus diperbaiki. Kita berkaca dari tahun 2009 bahwa UU Minerba sendiri hingga tahun 2014 sebetulnya sangat tidak stabil ya, dalam artian ada beberapa misconception dan juga ada beberapa gap yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, dan juga itu menyebabkan adanya kelonggaran dari yang bisa di capture oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Makanya kemudian diakomodir dengan adanya Undang-Undang Minerba 2020 ini, supaya tentu saja kepastian hukum dan welfare state yang diinginkan oleh masyarakat itu sebetulnya bisa terjadi. Namun yang perlu kita pahami bersama adalah welfare state itu bukan berarti welfare ya, dalam artian kesejahteraan negara dan masyarakat itu dalam hal yang proporsional masing-masing, dikembalikan masing-masing. Ini di luar sebetulnya saya secara pribadi nggak expect kalau ini tuh diskusinya akan model semacam katakanlah moot court atau apa, tapi di sini ada beberapa hal yang secara praktikal tidak dilihat oleh teman-teman semuanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang saya datang dari industri tambang, saya lumayan tahu, dan ini yang nggak bisa kita dapat dari baca berita, tapi harus ngobrol dengan orang praktisi langsung. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dina atas tanggapannya terkait tema diskusi kita kali ini. Menurut Mbak Dina tadi di sini banyak sekali miskonsepsi dari kubu kontra terkait adanya revisi UU Minerba yang baru ini. Nah, untuk melanjutkan perdiskusian, saya ingin bertanya dari pihak akademisi nih, yang mana di sini harapannya menjadi pihak netral dapat menjelaskan terkait undang-undang Minerba ini dari pihak pro maupun dari pihak kontra secara netral. Silakan perwakilan dari pihak akademisi, waktu selama 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh iya, saya ingatkan kembali buat teman-teman sekalian, boleh interupsi 1 kali untuk setiap pembicara. Ya, silakan kepada pihak akademisi. Mbak Mas NKP.
panggilan terhadap pihak dari akademisi. Halo, Jack. Oke. Oke, baik, di sini saya akan mewakili dari akademisi yang nantinya mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Di mana di sini yang kami garis bawahi sebagai akademisi dan di sini kami bergerak secara netral, bahwa kami pun menyadari bahwa memang terdapat kebutuhan negara atas kepastian hukum yang memang saat ini belum dapat dihadirkan lewat undang-undang yang lama gitu. Lalu dengan adanya revisi ini diharapkan adanya suatu regulasi yang juga mampu menghadirkan kepastian hukum di mana telah terakomodir di dalamnya siapa-siapa saja yang memang menjadi stakeholdernya, maka hal ini pun dapat diharapkan dapat mengatasi permasalahan birokrasi juga yang saat ini pun juga menjadi suatu permasalahan paling mendasar juga ya terkait dengan pertambangan itu sendiri. Namun di sini ketika kita melihat di dalam undang-undang Minerba yang baru ini, ternyata memang terdapat beberapa permasalahan, terutama terkait dengan permasalahan formil, yang dimana jika kita mengkajinya, memang permasalahan formil ini tuh harus segera diatasi gitu. Tidak dapat suatu undang-undang itu hanya karena alasan urgensitas, hanya karena alasan memang ini sudah dibahas lama, namun mengalami cacat formil, di mana tentu saja pemerintah, DPR, dan tentu saja DPR yang sebagai lembaga legislatif pun harus mengadopsi adanya peran serta dari masyarakat. Karena sebagaimana buku dari Jeremy Bentham di mana Theory of Legislation menyatakan bahwasanya tujuan dari negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dan jika kita melihat bahwa ternyata saat ini masyarakat tidak merasa bahwa undang-undang Minerba ini memihak masyarakat dan hanya memihak pemilik modal, karena di sini terdapat permasalahan di dalam beberapa pasal-pasal revisi. Seperti kita saksikan bahwasannya yang sudah juga dijelaskan oleh pihak kontra, di sini tuh terdapat permasalahan berkaitan dengan seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal kepada perusahaan tambang, di mana hal ini pun diadopsi pada pasal 103 ayat 6. Lalu kita dapat melihat hal ini juga pada pasal 128A, di mana di sana tuh terdapat insentif kepada perusahaan yang melakukan pemurnian. Hal inilah yang juga menjadi sebuah keresahan dari masyarakat. Lalu jika kita tinjau dari aspek lingkungan pun, di aspek lingkungan itu di mana undang-undang ini tidak terlalu memperhatikan bagaimanakah amdalnya, lalu bagaimanakah keberlanjutan dari aspek lingkungan yang juga nantinya akan berdampak pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Sehingga pun jika memang pemerintah ingin menghadirkan sebuah undang-undang yang mampu mewujudkan suatu kepastian hukum, pemerintah pun juga jangan lupakan bagaimanakah eksistensi dari masyarakat sekitarnya. Gitu. Sekian dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan ya, akademisi yang lain, silakan. Atau sudah habis? Ya, sudah. Oke. Oke, pandangan yang menarik dari yang akademisi menyatakan bahwasannya dengan tujuan yang besar maupun permasalahan yang urgent untuk diselesaikan bukan berarti semata-mata dapat mengabaikan sisi secara formil. Memang perlu diakui bahwasannya sebelum-sebelumnya ini memang banyak sekali permasalahan dalam daerah pertambangan yang tidak ada kepastian hukum dan adanya tumpang tindih peraturan yang dari tadi sudah kita bahas. Nah, untuk memasuki babak selanjutnya lagi kan. Memasuki giliran selanjutnya pihak aktivis untuk menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana pandangan mereka terkait UU Minerba ini nih. Silahkan kepada pihak aktivis untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu selama 3 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan lupa boleh lo interupsi guys, sumpah boleh banget. Biar makin seru. Biar panas. Halo, tes, suaranya kedengeran nggak?
Jadi masuk modus bro. Oke. Sebelumnya makasih buat moderator. Saya perwakilan dari aktivis. Sebelumnya mau mengkritisi atau menyampaikan apa yang tadi telah dikatakan oleh Pro, bahwasanya di sini terjadi kesalahpahaman antara masyarakat itu sendiri, yang mana tujuan adanya UU Minerba ini, pembaruan UU Minerba adalah untuk kepentingan masyarakat. Namun kesalahpahaman ini yang menjadi sebenarnya yang dikatakan dalam ayat 3 bahwa menyebutkan bahwa bumi dalamnya itu digunakan oleh kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam proses pembuatan UU Minerba ini sangat minim adanya keterlibatan masyarakat, yang mana masyarakat adalah masyarakat yang terdampak dari adanya aktivitas pertambangan ini sendiri. Setelah itu UU Minerba tadi juga telah disampaikan bahwasanya dia telah meloncati beberapa prosedural dan juga dapat dikatakan sebagai cacat hukum, pun dilaksanakan dalam waktu yang menurut kami dari aktivis, waktu yang cukup singkat dan dilaksanakan pada kondisi pandemi COVID, yang mana dalam hal ini pun dengan disahkannya dalam pandemi, peran masyarakat itu menjadi sangat terbatas dalam penyusunannya ini pun kami mengkritisi bahwasanya bagaimana aktivitas pertambangan itu mungkin kami memang tidak mengetahui atau kurang mengetahui sebagaimana tadi yang disampaikan oleh tim Pro, bagaimana aktivitas pertambangan itu bekerja. Namun yang kami ketahui bahwa hingga saat ini pemerintah pun masih memiliki hutang kepada masyarakat, karena yang kita ketahui bersama bahwa hingga detik ini pun tambang dari hasil pertambangan, lubang-lubang pertambangan itu sendiri belum dilakukan adanya reklamasi, yang mana kita ketahui bersama bahwa ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang telah menyebabkan korban jiwa. Dan UU Minerba yang baru ini kurang mengakomodir adanya nilai tersebut, kurang mengakomodir adanya reklamasi, bagaimana lubang-lubang yang telah dihasilkan oleh para investor tidak akan membahayakan masyarakat. Pun juga terdapat dalam revisi dalam undang-undang yang baru yang mengatakan bahwasanya pulau-pulau kecil itu dapat menjadi ruang dalam suatu aktivitas pertambangan. Namun yang kita ketahui bersama bahwasanya pulau-kepulauan pulau-pulau kecil terutama itu diprioritaskan untuk kepentingan konservasi dan juga kepentingan pendidikan. Namun di undang-undang yang terbaru, di undang-undang Minerba yang terbaru, hal ini dapat dimasukkan ke dalam aktivitas pertambangan. Pun apabila kita kaji lebih dalam lagi di undang-undang UU Minerba ini sendiri, bahwa investor dapat menguasai pertambangan selama 2 dekade sebagaimana tadi yang telah disampaikan. Hal ini pun semakin menguatkan bahwa dengan ini tanpa adanya lelang, tanpa mengikuti aktivitas pelelangan, maka eksplorasi tambang bukan untuk kepentingan masyarakat itu akan semakin terjadi dan ini akan sangat membahayakan. Cukup sekian dari saya. Oke, tanggapan yang sangat menarik dari pihak aktivis. Pihak aktivis menyatakan banyak sekali poin-poin yang perlu dikritisi di sini. Cuman di sini pihak aktivis lebih menekankan tentang kurang adanya peraturan yang secara rigid mengatur terkait reklamasi tersebut. Nah, untuk melanjutkan diskusi kita kali ini, kemudian kita lanjutkan kepada pihak investor nih, di mana pihak investor ini kan sebagai pemilik modal dan dan berkecimpung langsung di pertambangan. Silahkan kepada pihak investor untuk menyampaikan pendapatnya terkait undang-undang ini. Waktu selama 3 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan lupa sanggahan dan interupsinya. Jadi teman-teman boleh banget. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Saya izin menyampaikan pendapat dari pihak investor ini sendiri dalam menilai terkait rancangan undang-undang Minerba ini sendiri. Kami selaku pihak investor menilai bahwasannya rancangan undang-undang Minerba ini adalah angin segar bagi kepastian usaha tambang di Indonesia ini sendiri. Yang pertama adalah terkait sentralisasi izin yang sekarang ini dipegang oleh pemerintah pusat, bagaimana diatur dalam rancangan undang-undang Minerba ini. Hal ini akan memaksimalkan pemberdayaan hasil-hasil tambang untuk pemasukan kebutuhan dalam negeri ini sendiri, di mana kami selaku pihak investor akhir-akhir ini di tengah pandemi merasa sangat rugi karena hasil dari tambang ini sendiri sangat kurang bisa untuk dipasarkan di dalam negeri, sehingga kami menilai dengan adanya regulasi ini dapat memberdayakan hasil tambang untuk keperluan dalam negeri sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua, kami menilai bahwasannya terdapat keadilan dalam rancangan undang-undang ini
mana rancangan undang-undang ini pun tidak serta-merta memberikan izin dengan mudah kepada kami, para pihak investor ini sendiri. Hal ini tercermin dalam pasal 83, di mana poin dia menyebutkan bahwasanya kegiatan operasi tambang yang dilakukan selama 20 tahun akan mendapatkan jaminan selama 10 tahun. Namun tidak dengan semena-mena, melainkan kami para investor pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ini sendiri. Hal ini pun dirasa sangat baik oleh kami karena dapat menjamin keberlangsungan usaha kami dan tentunya dapat menjamin kehidupan para pekerja tambang di Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya, hal ini pun juga membuat kami para investor semakin sadar akan untuk merehabilitasi wilayah di mana kami melakukan kegiatan operasi tambang. Hal ini tercermin dalam rancangan undang-undang ini, di mana terdapat keharusan bagi para investor untuk menanamkan modalnya terkait dana jaminan untuk rehabilitasi wilayah di mana tempat kami melakukan operasi itu sendiri. Jadi bagi kami para investor, rancangan undang-undang ini sangat adil bagi kami para investor itu sendiri guna keberlangsungan usaha tambang sekaligus menciptakan pemberdayaan hasil-hasil tambang bagi kebutuhan pasokan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih moderator atas waktunya. Sayang nih ada interupsi nih dari Mbak Vita. Mau dijawab dulu. Silahkan. Izin masuk investor dan moderator, tidak bisa kita pungkiri kalau memang Undang-Undang Minerba adalah hal yang paling menguntungkan untuk para investor seperti itu, dan perlu kita pertanyakan kepada para investor terkait meminimalisir kewajiban perusahaan untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi terhadap lubang-lubang tambang di Indonesia. Mungkin itu bisa dijawab. Kemudian bagaimana realisasinya, karena akuanya di Indonesia itu lubang tambang khususnya di Kalimantan Timur hingga saat ini masih terbengkalai dan tidak dipenuhi kewajibannya oleh para investor. Terima kasih. Mungkin perlu dipertegas, kami tidak mengetahui bagaimana kegiatan batubara di luar sana, karena fokus utama kami adalah bagaimana lingkungan akan tetap terjaga dan hak bagi masyarakat tersebut akan tetap terlindungi dan terpenuhi. Terima kasih investor. Baik, moderator, apa saya langsung jawab? Pihak investor Silakan, bisa langsung dijawab. Kami memandang bahwasanya rancangan undang-undang ini pun dapat secara tidak langsung maupun langsung mengikat kami sebagai para investor untuk bertanggung jawab atas kegiatan tambang yang kami lakukan di Indonesia ini. Hal ini tercermin dalam pasal 100 dalam rancangan undang-undang Minerba ini nomor 3 tahun 2020, di mana kami selaku pemegang izin usaha pertambangan harus memberikan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, di mana juga pemberian pidana pun tidak main-main oleh pemerintah pusat akan diberikan kepada kami selaku para investor apabila tidak merealisasikan dana tersebut serta tidak melakukan reklamasi terkait wilayah yang kami garap untuk usaha tambang. Hal ini tercermin di mana pihak investor akan mendapatkan pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar. Bagi kami para investor, pidana seperti itu adalah pidana yang sangat menakutkan dan tentunya akan membuat kami merasa bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi untuk wilayah-wilayah yang kami garap di Indonesia. Seperti itu, moderator. Oke, terima kasih dari pihak investor. Dari tadi pihak investor menyatakan bahwasannya adanya undang-undang ini secara jelas merupakan angin segar bagi usaha pertambangan karena adanya bentuk kepastian hukum gitu bagi mereka. Dan akhirnya dapat memaksimalisasi hasil tambang dan secara tidak langsung dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Dan untuk sisi keadilan lainnya adalah ada dana jaminan rehabilitasi wilayah terhadap wilayah tambang yang mereka pakai. Nah, untuk melanjutkan perdiskusian nih, saya kembalikan dulu kepada pemantik diskusi dari pihak kontra, yakni Bang Erik untuk menyampaikan pandangannya, disampaikan oleh pihak investor, aktivis maupun akademisi. Silakan Bang Erik, waktunya 3 menit, dipersilakan. Boleh ini nggak diulang pertanyaannya? Aku tadi nggak nyimak yang si investor tuh. Tadi pertanyaan apa yang investor statementnya? Gimana Bang? Gimana?
statement terakhirnya investor tadi terkait izin. Terkait ini yang apa itu namanya yang iya izin. Silakan Nasya, bisa diulang tadi. Halo Nasya, cek investor. Halo. Bisa diulang tadi, Pak? Terkait statement yang terakhir ya. Iya. Oh iya. Jadi kami para pihak investor itu memandang bahwasannya pidana yang dikenakan dalam rancangan undang-undang ini pun sangat bisa mengikat kami selaku pihak investor untuk merealisasikan reklamasi terkait wilayah-wilayah yang kami garap di Indonesia. Karena pidana 5 tahun serta denda maksimal 100 miliar sangat memberatkan tentunya bagi para pelanggar yang tidak melakukan reklamasi serta tidak memberikan dana jaminan pasca tambang untuk menyelenggarakan kegiatan tambang di Indonesia itu sendiri. Sehingga kekhawatiran terkait para investor ini akan lari dari tanggung jawabnya itu sangat minim. Karena sejatinya kami para investor pun tidak mau untuk mendapatkan pidana seperti itu. Moderator. Oke. Mungkin mencoba menjawab ya terkait pidana. Jadi sebenarnya kan menurut aku poin terbaik dari adanya perubahan undang-undang ini justru ada di pidananya. Jadi beberapa ahli hukum pidana itu kan berpendapat bahwa sebenarnya pidana bagi korporasi yang paling tepat itu sanksi moneter atau finansial. Nah itu berupa denda yang dimulai dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar terkait ancaman pidana dendanya. Nah, justru menurut aku untuk adanya pidana denda itu menjadi hal yang tepat untuk dibebankan kepada para korporasi atau para investor di wilayah pertambangan. Nah, justru yang menarik dari adanya undang-undang ini adanya menambahkan delik komisi atas tidak dilaksanakannya jika adanya reklamasi atau pasca tambang ketika si tambang itu tidak dilakukan reklamasi. Karena pasalnya itu lubang-lubang tambang yang ditinggalkan itu banyak banget yang yang memakan korban. Nah, jadi kalau kita lihat dari seperti yang Batam, ada suatu lembaga yang meliput bahwa setidaknya ada 3033 lubang bekas tambang yang dibiarkan saja. Nah, di sini jadi menarik sehingga bahwa ketika adanya satu wilayah tambang yang tidak kemudian direklamasi, ini menjadi poin yang harus ditegaskan dalam perubahan undang-undang yang kemudian sudah cukup baik untuk dijelaskan. Hanya saja, sisi buruknya dari adanya perubahan undang-undang ini juga tak mempertahankan pasal yang kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang dan aktivis lingkungan. Nah itu di pasal 162 dan pasal 164. Padahal jika kita lihat bahwa di beberapa tahun terakhir ini masih banyak orang yang tahan atau berurusan dengan kepolisian untuk mempertahankan tempat tinggal mereka akibat kerusakan dari pertambangan tersebut. Ya kita bisa lihat itu di pasal 165 di perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini atau Minerba 2020 bahwa setiap orang mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya. Nah itu menghapus justru tindak pidananya jika dia menyalahkan kewenangannya. Nah, adapun sisi buruk lainnya itu karena ini berpotensi meningkatnya terjadinya suatu maladministrasi dan peluang penyalahgunaan kewenangan. Pasalnya kan di maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan ini dapat mengorbankan tidak hanya masyarakat tapi juga lingkungan hidup. Mulai dari yang sekarang sampai mungkin akan di masa yang akan datang. Nah, makanya itu beberapa perubahan di pasal 160 Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini justru berpotensi menghambat penegakan hukum pidana itu sendiri. Jadi ibaratnya setiap orang yang punya IUP dan IUPK itu pada kegiatan eksplorasi tetap melakukan operasi produksi. Itu dapat dipidana. Nah, yang menjadi menarik kan sebenarnya di perubahan undang-undang yang terbaru ini nggak membedakan nih antara IUP eksplorasi sama IUP operasi produksi. Maka nggak jelas secara hukum nih kapan si pelaku ini dapat dikatakan eksplorasi dan kapan dikatakan dia itu sedang melakukan operasi produksi.
Nah, jadi sebenarnya banyak banget konsepsi penegakan hukum pidana itu yang agak buram di beberapa penegakan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya. Itu aja ya. Itu di sini. Oke, terima kasih Bang Erik atas tanggapannya. Tadi Bang Erik sudah menyatakan bahwasannya poin bagus dari UU ini adalah adanya pidana kurungan maupun pidana finansial gitu bagi investor-investor yang kemudian gagal mereklamasi bekas tambangnya. Namun di sisi lain terdapat pasal-pasal yang justru malah kontradiktif terhadap pasal tersebut gitu. Mulai dari pasal 162 dan 164 yang justru mempertahankan pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat maupun aktivis. Pun juga adanya keburaman terhadap konsepsi yang ada di kait hukum pidana, sanksi pidana terkait undang-undang minerba ini. Nah, untuk melanjutkan ini kepada pihak DPR untuk menyampaikan kembali pandangannya dan menjawab pertanyaan dari tim kontra sebelumnya tentang apa-apa yang menurut mereka adalah hal yang perlu dikritisi di undang-undang minerba ini. Silakan pada pihak DPR untuk menyampaikan pendapatnya. Selama 3 menit. Kepada peserta yang lain, terima kasih moderator. Sangat disunahkan bahkan wajib kifayah lah untuk interupsi dan berpendapat gitu. Ya, silakan dari pihak DPR. Ya, tadi kan sudah banyak ya kita dengar pendapat, masukan dan kritik dari pihak-pihak yang memang cenderung tidak setuju atau mempermasalahkan RUU Minerba ini. Tapi dari DPR sendiri kan sebenarnya selalu terbuka ya terhadap kritik, saran maupun masukan dari masyarakat. Nah, untuk RUU Minerba ini sebenarnya tidak semuanya bisa dibilang merugikan masyarakat ya, karena dari DPR juga pasti memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Misalkan tadi dari masyarakat kan menyatakan bahwa sebenarnya di RUU Minerba ini ada kepentingan rakyat yang diuntungkan, tapi bahwasanya kita perlu tahu bahwa beberapa tahun ke depan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang izinnya habis, dan ini seringkali proses perizinan ini menemukan jalan buntu gitu loh di tengah-tengah prosesnya. Nah, makanya RUU Minerba yang di dalamnya itu membuat mekanisme yang jauh lebih sederhana terkait perizinan itu akan mempermudah bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk melanjutkan perizinannya. Nah, ini harus dipandang bahwa perusahaan pertambangan ini di dalamnya tuh banyak sekali pegawai-pegawai atau karyawan yang mana dari masyarakat Indonesia juga. Kalau misalkan perizinan perusahaan ini tidak dipermudah, maka kemungkinan keberlanjutan dari perusahaan itu akan terganggu sehingga akan mempengaruhi dari pegawai-pegawai tersebut. Lalu kepentingan rakyat salah satu yang bisa kami tunjukkan dalam RUU Minerba ini adalah terkait adanya regulasi bagi wilayah pertambangan rakyat. Sebelumnya dipotong, ini ada interupsi dari pihak akademisi. Oh iya, silakan teman-teman dari akademisi. Iya, jadi sebelumnya memang undang-undang ini itu cenderung sangatlah ketat ya untuk urusan pertambangan, untuk urusan mineral dan batu bara. Namun kembali lagi ketika tadi kita mengomongkan soal izin, soal partisipasi masyarakat, kita lebih baik membicarakan terkait peran pemerintah daerah, peran pemerintah provinsi dan kabupaten. Mengapa demikian saya pertanyakan hal tersebut? Karena pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Minerba terbaru ini, peran pemerintah daerah itu ditiadakan atau dihapus. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian peran pemerintah daerah itu dihilangkan? Padahal pada dasarnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sudah mengupayakan banyak hal untuk, misalnya salah satunya ialah menambah nilai tambah produksi dari hasil hasil kegiatan pertambangan itu sendiri. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, pendapatan lokal atau pendapatan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga itu berupaya sebagai seorang penjaga dari tiap-tiap daerahnya yang sedang dilakukan kegiatan usaha pertambangan. Mengapa demikian? Peran pemerintah tersebut dihilangkan hanya demi untuk menghaluskan masuknya investasi di Indonesia. Itu sih. Ya, terima kasih kepada akademisi.
seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya tantangan kita ke depan kan adalah mendorong ekonomi negara kita Indonesia untuk semakin berkembang lagi ya, sehingga penyederhanaan birokrasi itu perlu dilakukan sehingga investasi itu bisa masuk jauh lebih mudah. Tapi di sini investasi jangan dikonotasikan negatif ya, karena investasi masuk juga demi kepentingan masyarakat banyak, demi membuka lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia juga. Untuk pengawasan sendiri, tentunya pemerintah daerah nanti akan disediakan mekanisme tersendiri sehingga tetap bisa melakukan pengawasan. Di sini saya ambil contoh manfaat apa sih yang dari Undang-Undang Minerba ini disediakan kepada masyarakat. Misalnya adalah terkait wilayah pertambangan rakyat yang di Undang-Undang sebelumnya itu maksimal kan 25 hektar dan kedalaman juga 25 meter. Tapi di Undang-Undang Minerba ini untuk wilayah pertambangan rakyat ini bertambah dari 25 hektar menjadi 100 hektar dan dari 25 meter kedalaman 25 meter menjadi kedalaman 100 meter. Ini menunjukkan bahwa RUU Minerba ini tetap memperhatikan kepentingan rakyat demi mendorong ekonomi Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih moderator. Terima kasih dari pihak DPR telah menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya tadi di awal pihak DPR menyatakan bahwasanya DPR di sini adalah ingin mengakomodasi permasalahan masyarakat ya. Namun nampaknya hal ini sudah kontradiktif dengan apa yang dilakukan DPR, salah satunya dengan ketidakterbukaan terhadap masyarakat mulai dari penyusunan undang-undang ini. Nah, kemudian juga tadi DPR menyatakan bahwasannya ada keuntungan terkait pertambangan rakyat mulai dari adanya perubahan dari 25 hektar hingga kemudian menjadi 100 hektar dan kedalaman 25 meter menjadi 10 meter. Itu sedikit DPR mention poin-poin apa yang menguntungkan di masyarakat ini. Terus kemudian melanjutkan diskusi kita selanjutnya. Silahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait diskusi kita kali ini. Silakan masyarakat, ya perwakilan masyarakat, waktu selama 3 menit. Jika tadi dari pihak akademisi maupun dari pihak DPR mengatakan bahwa memang masyarakat diberikan keleluasaan yang lebih dari 25 meter mencapai 100 meter dan sebagainya. Tapi apakah dari DPR sebagai pihak yang dipercaya masyarakat, dipercaya oleh rakyat untuk membuat draft undang-undang tersebut, memikirkan apa yang terjadi apabila banyak lubang-lubang tambang yang digali oleh para investor, oleh para pengusaha-pengusaha yang dampaknya sangat mempengaruhi lingkungan di masyarakat. Di mana masyarakat tidak diberikan hak veto untuk menyatakan tidak dengan pertambangan. Ancaman yang sama juga dirasakan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang yang dengan mudah dikriminalisasi maupun dipidana. Bahkan dalam Undang-Undang Minerba ini, masyarakat bisa dikenai pidana, yakni pidana tambahan berupa perampasan barang dan juga membayar ganti rugi. Tidak hanya itu, Undang-Undang Minerba ini membuka peluang lubang tambang yang dilakukan oleh para investor maupun oleh para pengusaha dengan dalih dijadikan irigasi dan juga pariwisata. Tapi tidak pernah terrealisasi secara konkret. Bagaimana? Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih dari masyarakat. Di sini saya selaku perwakilan dari DPR sendiri. Inilah yang menyebabkan mengapa kami kekeh untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tadi dari pihak investor telah menyampaikan, lalu dari pihak pandangan dari tim kontra pun juga menyampaikan bahwa ada tata aturan berupa pasal 123A dan juga ada pasal-pasal lainnya yang dimana di sini menetapkan tata aturan bahwa pihak-pihak yang memiliki izin usaha pertambangan ini wajib memenuhi aspek-aspek lingkungannya. Artinya disinilah pemerintah hadir, disinilah Dewan Perwakilan Rakyat hadir untuk mengakomodir kepentingan rakyat agar problematika lubang-lubang tambang yang sebelumnya menjadi permasalahan pelik yang terjadi di masyarakat dapat kita akomodir dengan baik melalui tata aturan perundang-undangan tersebut. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Tetapi jika kami sebagai masyarakat melihat dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, apakah sudah ada contoh konkret untuk membuka peluang lubang tambang yang disebabkan oleh para pengusaha tadi bisa diselesaikan dengan baik? Hingga sejauh ini, jika kita melihat daerah-daerah tambang yang ada di Kalimantan, ada di Sulawesi dan lain sebagainya, mereka tidak dikelola dengan baik. Justru imbasnya ada di masyarakat, di mana lubang-lubang beracun itu hadir di masyarakat dan tidak mendapatkan perlindungan dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari pemerintah terkait. Bisa menyampaikan pendapatnya dari pihak masyarakat. Oke, kalau begitu pertambangan itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita bicara soal nilai negatif sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh pihak masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di sini kami masih mempertanyakan terkait mengapa kemudian peran pemerintah daerah tersebut dihapuskan. Mengapa kemudian koordinasi antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu dihapuskan. Dengan embel-embel pemerintah pusat itu mampu untuk menghandle semuanya dengan dengan diwakili oleh kementerian terkait, yang ini Kementerian ESDM. Misalnya kita mengambil contoh tadi terkait adanya lubang-lubang yang belum dibenarkan oleh usaha pertambangan atau investor pertambangan. Jika kita jika kita menelaah secara lebih lanjut, lebih detail, dulu ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu masih diberlakukan, peran pemerintah daerah di situ masih bisa untuk Untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana mereka dirugikan. Ketika kemudian undang-undang baru ini diberlakukan dan menghilangkan peran pemerintah daerah, maka kemudian masyarakat akan kesulitan untuk menyampaikan aspirasi terkait bagaimana ini membenarkan lubang-lubang yang telah dilubangi oleh usaha pertambangan tersebut. Bagaimana pemerintah pusat menjamin akan pengawasannya? Mengingat dalam undang-undang minerba ini, pengawasan yang dilakukan pemerintah itu sendiri sangat dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya undang-undang pertambangan ini menghilangkan peran daripada inspektur pertambangan, di mana inspektur pertambangan ini tuh tujuannya ialah menghentikan sementara usaha pertambangan jika daya dukung lingkungan tidak mendukung. Nah, peran daripada inspektur pertambangan ini pun dipertanyakan di undang-undang yang baru. Karena pada dasarnya inspektur pertambanganlah yang mampu untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian mampu untuk ditujukan terhadap pemerintah pusat, karena ada beberapa nih daerah-daerah yang sekiranya sekiranya ada daerah-daerah yang bermasalah seperti itu. Mungkin itu pernyataan dari akademisi, mungkin bisa ditanggapi oleh pihak-pihak lain. Terima kasih. Terima kasih dari pihak akademisi. Saya ingatkan kembali bagi yang berbicara mohon di on cam ya. Baik. Mohon maaf tadi soalnya kalau misalnya on cam itu sinyalnya kurang bagus banget, moderator. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Sudah tadi akademisi telah menyampaikan pendapatnya bahwasanya di sini memang terdapat poin nilai positif terhadap undang-undang minerba ini. Salah satunya adalah tentang wilayah hukum pertambangan yang namun sayangnya belum diberikan definisi secara mendetail gitu terkait wilayah hukum pertambangan ini. Nah, namun tapi juga kan keraguan-keraguannya terhadap undang-undang minerba ini. Silakan kepada pihak aktivis waktu 3 menit. Dipersilahkan. On cam ya, jangan lupa. Izin masuk moderator. Oke, silakan. Mungkin dari aktivis akan aku jabarkan terlebih dahulu, nanti dilanjutin sama rekan-rekan lainnya. Yang pertama, benar kata akademisi terkait sentralisasi pada pasal 4, 7, dan 8 Undang-Undang Minerba, yakni menghilangkan peran pemerintah daerah. Ketika kita analogikan, seharusnya pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengetahui dan paham situasinya dibandingkan pemerintah pusat ketika ingin memberikan izin terhadap pertambangan tersebut.
Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwasanya tetap ada pertimbangan dari pemerintah daerah untuk memberikan izin. Namun yang menjadi pertanyaan dan tidak terjawab oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apakah pertimbangan ini bersifat rekomendasi atau kewajiban dari pemerintah pusat? Ketika pertimbangan ini hanya bersifat rekomendasi, maka dapat kita katakan pemerintah pusat hanya bersifat formalitas terhadap pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian terkait eksplorasi yang diperbolehkan untuk hutan lindung dan konservasi, menjadi pertanyaan kita bersama terkait apa maksud dan motif dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbolehkan melakukan eksplorasi terhadap hutan lindung dan konservasi. Kita paham bahwasannya eksplorasi berbeda pengertiannya dengan eksploitasi. Namun perlu kita jabarkan bahwasannya eksplorasi akan terus berlanjut kepada tahap eksploitasi. Kemudian pada pasal 45 Undang-Undang Minerba terkait jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa eksplorasi, maka itu diperbenarkan. Dan meminimalisir kewajiban perusahaan pada pasal 99, kemudian perpanjangan waktu penguasaan dan eksplorasi tambang yang dijamin pada pasal 442, kemudian pemberian insentif fiskal dan non-fiskal kepada perusahaan tambang. Maka yang menjadi pertanyaan terbesar kita adalah Indonesia terus saja menggaung-gaungkan tentang pembangunan berkelanjutan. Namun langkah yang diberikan oleh Indonesia atau cerminan yang diberikan Indonesia bertolak belakang dengan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Menjadi pertanyaan tersendiri bagi aktivis, apakah pemerintah saat ini telah memiliki paham ekosentris, yaitu pro terhadap lingkungan, atau hanya pro terhadap investor dan pemasukan atau insentif dari negara itu sendiri? Mari kita berkaca dengan OPO yang terjadi di masyarakat. Apakah pemerintah pro terhadap lingkungan atau melindungi dari investor tersebut? Perusahaan-perusahaan mineral dan batu bara Arutmin Indo, yakni kakaknya akan selesai pada 2020, Kaltim Prima Koal 2021, Adaro Indonesia 2022, Kidero Jaya Agung 2023, Beralkau 2025, dan dan lain sebagainya. Maka yang menjadi fokus utama seharusnya negara itu memberikan tambang itu kembali kepada negara, bukan melanjutkan kontrak tersebut kepada perusahaan tersebut, karena nantinya ketika tambang tersebut dikembalikan kepada negara, ini akan menjadi tugas dari badan usaha milik negara untuk siapa ini diteruskan, bukan dengan melanggengkan perusahaan tersebut melakukan pengolahan terhadap tambang tersebut dengan meminimalisir kewajiban perusahaan, kemudian adanya perbolehan ketika mineral terangkut kemudian tidak ditetapkan royalti di dalamnya. Maka perlu menjadi pertanyaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, apa maksud dan motif dari disahkan Undang-Undang Minerba itu sendiri, selain dengan kata-kata mensejahterakan dari masyarakat itu sendiri. Namun kami belum masih melihat hasil terkait pro lingkungan dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, moderator. Sebuah tanggapan yang sangat kritis dari pihak aktivis. Pihak aktivis tadi menyampaikan bahwasannya apa maksud dari DPR apabila kemudian terlihat banyak sekali undang-undang poin-poin di undang-undang Minerba ini justru malah bertentangan dengan kata-kata kesejahteraan masyarakat dan belum mencapai ke arah ekosentris gitu, pemikiran yang ekosentris. Nah, untuk melanjutkan diskusi kita kali ini, karena diskusi kita masih lagi panas-panasnya nih, silahkan bagi pihak-pihak lain atau siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya secara pribadi gitu. Silakan Mbak Dina kalau mau menyampaikan dulu, menanggapi gitu. Halo, sorry, kedengeran nggak ya? Karena saya lagi di luar. Kedengaran, Mbak. Oke, saya tadi sebenarnya agak sempat on off joinnya ya, cuma ada beberapa hal yang saya tangkap yang jadi pertanyaan saya baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak yang pada intinya adalah kontra dengan undang-undang. Yang jadi pertanyaan saya dari tadi mengglorifikasi terkait dengan masih ada banyak lubang tambang yang belum ditutup, reklamasi yang belum berjalan dengan baik. Boleh disebutkan datanya? Kalau kita melihat dari undang-undang sendiri kan secara regulasi telah diatur dengan jelas ya. Jadi apabila suatu perusahaan ingin bekerja di bidang pertambangan, maka dia harus melalui tahap-tahap dari mulai penyelidikan, eksplorasi, kemudian dia sampai dengan proses penggaliannya hingga sampai ke pasca tambangnya, di mana reklamasi itu termasuk di dalam kegiatan pasca tambang. Yang setahu saya bisa bicara seperti ini karena memang ada datanya. Kalaupun kita melihat ada kasus-kasus di mana lubang tambangnya tidak ditutup, tapi juga ada banyak kegiatan pasca tambang yang berjalan dengan baik. Bisa saya ambil contohnya, salah satunya adalah di tambang Binungan di
dari proyeknya Braucol. Di situ salah satu yang sudah berhasil, dia telah diubah dan direklamasi menjadi sebuah lapangan golf yang berjalan dengan baik. Itu ada di Kalimantan Timur. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah indikator bagaimana yang membuat masyarakat, pemerintah maupun dari pihak-pihak lain yang kontra menyebutkan bahwa tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat, sementara dalam undang-undang itu disebutkan sendiri bahwa perusahaan itu harus melibatkan dari lokal sebagai tenaga kerjanya. Dalam praktiknya bahkan setidak-tidaknya untuk di lapangan ada 70% tenaga kerja yang diabsorb dari tenaga kerja lokal. Itu ada regulasinya. Kalau kita tarik di PP atau keputusan menterinya itu ada, saya lupa cuma. Jadi pernyataan yang menyebutkan bahwa undang-undang yang baru maupun yang lama itu tidak bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat itu terlalu asumtif dan dari data sebelah mana gitu. Sementara sebenarnya regulasi sendiri telah menyebutkan setidak-tidaknya 70-50% merupakan masyarakat lokal untuk diabsorb pekerjaan dalam perusahaan tambang itu sendiri. Itu sih sementara. Terima kasih. Oke, berikut tanggapan dari Mbak Dinar terkait kritikan-kritikan yang disampaikan oleh pihak masyarakat dan aktivis, bahwasannya selama ini dirasa kegagalan-kegagalan itu sifatnya parsial, jadi hanya beberapa kasus dan bukan secara komprehensif begitu kasus, bahwa semua kasus mengalami kegagalan mulai dari reklamasi, mulai dari izin tambang dan sebagainya. Mungkin ada pendapat lain gitu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait diskusi kita kali ini. Izin masuk moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya selaku perwakilan dari DPR kan bias-bias yang dari tadi terus digulirkan dalam diskusi kita, yakni ada dua hal yang menjadi sorotan kami dari DPR. Pertama, masyarakat maupun aktivis mempertanyakan seperti apa keberpihakan parlemen atas masyarakat yang merupakan perwakilannya, serta seperti apa kebijakan pemerintah terkait perwujudan perlindungan lingkungan, karena masih banyak problem-problem lingkungan yang hadir di masyarakat. Sejatinya, inilah mengapa yang membuat kami kekeh dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terus-menerus mengupayakan perevisian kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Dari segi lingkungan ini sendiri, problematika lubang-lubang tambang yang tidak pernah yang acap kali menjadi sorotan publik, hal inilah yang membuat kami juga merasa ini harus kita wujudkan suatu perlindungan hukum atas hal ini, agar warga negara pun memiliki jaminan sehingga kita bisa meminimalisir dampak-dampak lingkungan akibat dari adanya aktivitas tambang ini tadi. Dari pihak investor telah menyampaikan bahwa dalam pasal yang tersebut telah disebutkan bahwa ada ketentuan sanksi pidana apabila bagi para korporasi yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi tambangnya dengan baik. Maka inilah bentuk perwujudan perlindungan negara atas warga negaranya sendiri. Yang kedua, terkait dengan dipandang bahwa ini akan merugikan masyarakat karena terjadi sentralisasi kebijakan atas tata pengelolaan wilayah tambang ini sendiri. Sebenarnya peran serta dari pemerintah daerah sendiri itu tidak benar-benar didegradasi sepenuhnya. Artinya penetapan rencana pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian SDM ini sendiri pun merujuk pada tata aturan yang telah ditetapkan oleh gubernur sendiri dalam rencana tata ruang wilayahnya dan juga dalam rencana pembangunan daerahnya. Maka mengapa hal ini ditetapkan oleh kementerian, agar ini bisa menimbulkan sinkronisasi sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi terjadi tumpang tindih dan tidak lagi terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan ataupun hal-hal lain yang membuat kita akan sulit untuk mengakomodir perlindungan masyarakat terkait dengan aktivitas pertambangan ini sendiri. Karena kita bisa melihat dalam praktik-praktik sebelumnya, acap kali terjadi di mana
banyak sekali wilayah-wilayah pertambangan yang itu terjadi perbedaan pandangan antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang membuat secara ekonomi pemasukan negara ataupun pemasukan daerah untuk mensejahterakan masyarakat pun tidak bisa dimaksimalkan dengan baik, dan secara perlindungan masyarakat pun kita tidak bisa mengakomodir dengan baik karena terjadi kebingungan. Ini adalah kewenangannya siapa untuk mewujudkan perlindungan atas masyarakat. Maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini hadir untuk mampu mengakomodir perlindungan masyarakat yang dilakukan dalam parlemen sendiri, sehingga keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan yang sedari tadi dipertanyakan pun telah dipaparkan. Lalu terkait dengan pembangunan berkelanjutan, seperti yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini sendiri, kita telah melihat bahwa ada beberapa hal seperti penetapan dana cadangan tambang, lalu ada kewajiban untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang ramah lingkungan, dan juga hal-hal lainnya. Inilah yang menunjukkan keberpihakan daripada pemerintah sendiri untuk menjamin akomodir pembangunan berkelanjutan. Karena mengapa? Sebagai contoh, batu bara sendiri itu tidak hanya bisa diolah menjadi batu bara saja. Sekarang produk batu bara ini pun memiliki beberapa produk-produk turunan yang apabila mampu diakomodir dengan baik akan mampu untuk bisa memaksimalkan kembali potensi sumber daya alam kita, sehingga itu akan menghadirkan keuntungan dan mampu untuk mewujudkan misi negara yang sejahtera seperti yang tercantum dalam konstitusi kita. Terima kasih. Oke, tanggapan yang baik. PR begitu menjawab kekhawatiran dari kubu kontra, bahwasannya adalah di sini menjawab pihak PR menjawab bahwasannya desentralisasi tidak semata-mata dihilangkan, begitu yang salah satunya yang salah mention. Nah, boleh nggak sih moderator untuk menyampaikan pendapat nih? Sebelumnya kan sebelum kemudian Undang-Undang Minerba ini diluncurkan itu desentralisasi di provinsi kan. Nah, sebelumnya juga kan itu ada desentralisasi di pemerintah daerah, di mana izin pertambangan itu ada di pemerintah daerah. Nah, dari data yang saya baca di Kalimantan Timur itu pemerintah daerah di salah satu kabupaten itu mengalami bahwasannya sebelumnya dengan adanya perizinan usaha ini di pemerintah provinsi pun pemerintah daerah sudah kemudian diderogasi begitu, diderogasi keterlibatannya terhadap izin pertambangan ini. Lalu bagaimana saat kemudian dialihkan ke pemerintah pusat? Apakah kemudian hal ini justru semakin menderogasikan keterlibatan dari pemerintah daerah begitu di tingkat kabupaten, yang mana mereka masyarakatnya terdampak secara langsung akibat aktivitas pertambangan? Silahkan bagian ini menjawab. Baik moderator, saya masuk kembali. Jadi di sini apabila sebenarnya bagi saya pribadi, seharusnya diksi yang kita pilih ini adalah bukan derogasi kewenangan pemerintah daerah, namun lebih kepada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena sejatinya penetapan di pemerintahan pusat pun, rencana pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat ini berasal dari rencana pembangunan daerah di tingkat kota, kabupaten, dan juga provinsi. Artinya, pemerintah nasional pun tidak akan bisa menetapkan apa-apa apabila pertimbangan dari kebijakan daerah ini pun belum hadir kepada mereka. Maka sebenarnya yang ingin kita wujudkan ini, karena sebagai contoh, saya bisa memberikan contoh seperti tambang yang ada di Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di sana pada tahun 2016 sempat terjadi miskonsepsi pandangan, di mana pemerintahan Kabupaten Luwu memiliki pemerintah Provinsi Luwu memiliki pandangan bahwa wilayah A ini adalah wilayah yang diperuntukkan untuk tambang
X seperti itu misalkan. Sedangkan bagi pemerintah kabupaten yang wilayah ini itu tidak bisa dijadikan hal itu. Dan juga ini berbeda pandangan lagi dengan pemerintah pusat. Maka ketika ada ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini sendiri, maka kita harus menyiapkan suatu tata aturan di mana kita mampu mewujudkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan daerah. Sehingga potensi minerba yang ada dan juga wujud perlindungan negara atas masyarakat pun mampu kita akomodir dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya. Nah, kemudian setelah sampai kita di ujung perdiskusian gitu kan, karena waktunya sudah terbatas, kemudian memasuki acara selanjutnya itu adalah dari Pemantik Pro. Silakan kepada Pemantik Pro, Mbak Dinar mungkin ingin menyampaikan kembali pendapatnya dan pandangannya. Halo, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Di closing statement ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan lebih ke bahwa dalam sebuah penyusunan undang-undang itu ada pasti dari pihak kami, dari pihak pro maupun dari pihak pemerintah memiliki alasan-alasan yang bisa dikatakan cukup kuat kenapa pembaruan undang-undang itu perlu dilakukan. Seperti yang tadi sebelumnya sudah di awal sudah saya jabarkan bahwa sebetulnya esensinya lebih ke certainty dari undang-undang itu tercapai, dan tentu saja tujuan akhir dari adanya certainty regulasi atau undang-undang tersebut adalah demi kesejahteraan masyarakat, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat tadi itu sendiri. Kemudian terlepas dari adanya kontra terhadap di pengesahan dari undang-undang minerba terbaru itu sendiri, hal tersebut bisa menjadi catatan-catatan sendiri dari pemerintah dan tentu saja dari masyarakat maupun dari pihak yang lain dapat melakukan judicial review ke MK. Pemerintah sangat terbuka itu untuk masukan-masukan terhadap regulasi yang saat ini sudah ada. Kemudian jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, bisa mulai dari pemerintahan terdekat mereka. Tapi yang jelas dengan adanya penyusunan undang-undang minerba yang baru ini, tujuan pemerintah adalah untuk menciptakan sebuah kepastian hukum untuk pelaksanaan perundang-undangan pertama kali itu sendiri, dan tentu saja dengan tujuan untuk mendukung terciptanya keterbukaan investasi yang lebih terbuka dan lebih baik, sebagaimana pemerintah Indonesia sendiri kita ketahui bersama sedang gencar-gencarnya mendukung FDI atau Foreign Direct Investment ke Indonesia, supaya iklim investasi Indonesia lebih baik dan Indonesia bisa memanfaatkan energi dan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara sebaik-baiknya. Untuk itulah sebetulnya kita mungkin terlepas ada kontra atas undang-undang itu, undang-undang minerba tersebut, perlu dikaji juga bagaimana penyelesaian dari kontra tersebut. Tapi yang jelas, tujuan untuk kepastian hukum yang selama hampir 1 dekade ini menggantung, bisa dikatakan setidaknya sudah ada titik yang cukup jelas dari pemerintah dan bisa diimplementasikan baik dari pihak masyarakat, pihak akademisi, pihak pelaksana secara langsung. Seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dinar atas tanggapannya sebagai closing statement. Tadi Mbak Dinar menyatakan bahwasannya justru pemerintah di sini sangat terbuka bukan atas kritik dan masukan. Nah, namun selama ini akhirnya setelah pembahasan selama 1 dekade ini terdapat sedikit titik terang mungkin ya, walaupun memang perlu banyak poin-poin yang memang perlu direvisi buat masyarakat. Nah, untuk melanjutkan acara selanjutnya silahkan kepada Bang Erik selaku pemantik dari pihak kontra untuk menyampaikan closing statement. Silakan, waktu selama 10 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Jadi kami dari kubu kontra khususnya sampai saat ini kayak masih
masih berseberangan dengan proposal yang ditawarkan oleh tim pro terkait adanya Undang-Undang Minerba tahun 2020. Sisi kami masih sama, yaitu bahwa kami menilai bahwa adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu justru melemahkan adanya perlindungan lingkungan hidup. Di sini kami menemukan bahwa pelemahan ini sudah ada dari adanya penetapan wilayah hingga pada akhirnya itu di mekanisme pengawasan ataupun penegakan hukum itu sendiri. Dimulai dari adanya tidak fokusnya si pemerintah terhadap daya dukung lingkungan, mulai dari proses penetapan hingga perubahan wilayah, dan kemudian ini berkonsekuensi adanya pertimbangan nantinya itu hanya pada sifat ranah administratif doang. Pertimbangan terhadap daya dukung lingkungan itu hanya berkecimpung di sifat administratif doang. Selain itu juga ada beberapa pelonggaran persyaratan seperti penambahan kedalaman untuk menambang serta perluasan wilayah. Dan kemudian di poin kami yang kedua itu terkait instrumen pencegahan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, kami menilai hal itu juga dilemahkan. Pertama pada tahap perizinan, di situ kami menilai bahwa terdapat suatu kejanggalan di mana Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini telah menyesuaikan diri dengan Omnibus Law yang saat ini sedang digodok. Yang paling bermasalah di frasa sertifikat standar, di mana di perubahan Undang-Undang Minerba ini mengeluarkan frasa sertifikat standar, dan kemudian hal itu bersamaan dengan frasa itu juga ada di Omnibus Law. Cuman yang menjadi sorotan kami, tidak ada penjelasan yang jelas seperti apa model sertifikat standar itu nantinya ketika si sertifikat standar itu diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Jadi di sini kami masih melihat bahwa si frasa sertifikat standar ini masih menunggu penjelasan yang rigid dari Omnibus Law itu sendiri yang saat ini masih dirumuskan. Kemudian pada kami yang ketiga itu kami masih melihat bahwa dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum itu masih terdapat ambiguitas. Kami menyepakati bahwa beberapa norma pidana yang ditawarkan di UU Minerba yang baru itu cukup baik dengan adanya sanksi denda pidana korporasi, pidana uang atau finansial bagi korporasi. Namun terdapat suatu ambiguitas. Mengapa? Karena kami melihat masih adanya potensi kriminalisasi yang hal itu masih belum diatur di Undang-Undang Minerba yang terbaru. Dalam konteks pengawasan penjatuhan sanksi administratif juga kami menilai terdapat upaya pelemahan dengan menghapus beberapa ketentuan penting. Secara mayoritas jika kami lihat bahwa ketentuan terkait pengawasan dan penegakan hukum itu lebih banyak justru di sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya. Dan yang terakhir, yang masih menjadi permasalahan mendasar dan PR yang belum diselesaikan adalah terkait pemulihan lingkungan hidup. Di mana strategi pemulihan lingkungan hidup itu tidak diatur dengan baik di instrumen penegakan hukum hari ini yang ditawarkan di Undang-Undang Minerba tahun 2020. Perlu ditegaskan bahwa sebenarnya pemulihan lingkungan hidup itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya aja di Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi perlu dijelaskan lebih rigid lagi di Undang-Undang Minerba yang terbaru. Dan juga kami memandang bahwa penyusunan yang ada hari ini itu terkesan terburu-buru dan tertutup sehingga tidak membuka ruang adanya partisipasi publik di sana. Dan juga mempengaruhi signifikan terhadap suatu kualitas dari substansi undang-undang tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini pun kami masih berada di posisi yang kontra terhadap isu UU Minerba tahun 2020. Begitu saja moderator, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bang Erik atas closing statement-nya pada diskusi kita kali ini. Tadi Bang Erik menyatakan bahwasannya hingga titik perdebatan, hingga titik diskusi kita kali ini masih banyak poin-poin yang atau kekhawatiran-kekhawatiran dari tim kontra yang belum terjawab. Mungkin dari terkait adanya hilangnya desentralisasi, terus kemudian juga adanya cacat prosedural formil dan permasalahan-permasalahan lainnya. Walaupun memang perlu diakui mulai banyak nilai-nilai positif atau nilai-nilai poin plus begitu yang sudah diakomodir di Undang-Undang Minerba ini. Nah, adalah pembaca simpulan dan penutup oleh moderator. Nah, akan saya simpulkan terkait diskusi kita kali ini. Yang pertama dari Mbak Dinar menyampaikan bahwasannya tujuan UU ini adalah untuk memaksimalkan
pemanfaatan sumber daya alam tambang pun adanya agar dorongan investasi yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari ada pula keuntungan yang diperoleh dengan adanya UU Minerba ini, yaitu adalah pertambangan rakyat melalui mekanisme dari IUPR, dan ada aturan dalam UU Minerba yang menentukan kewajiban pelaku pertambangan untuk mengakomodasi aspek ekologi. Tujuan dan pemusatan pengelolaan tambang ke pemerintah pusat adalah supaya tidak adanya tumpang tindih di birokrasi maupun perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga perizinan akan lebih mudah dan kepastian hukum dapat diraih dengan cara yang lebih mudah begitu. Kemudian dari Bang Erik menyampaikan bahwasannya undang-undang ini belum masuk, permasalahan terutama dalam undang-undang ini belum masuk ke daftar inventarisasi masalah, pun juga pembahasan seolah tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat karena cenderung lebih tertutup. Ada beberapa tahap pembentukan perundang-undangan yang dilewatkan, yang tadi dibahas adalah atau bisa disebut juga dengan secara formil. Pengolahan dan pengelolaan pertambangan itu seharusnya dipegang oleh Pemda, karena masyarakat di sekitar daerah itu yang terdampak secara langsung dengan adanya aktivitas pertambangan. Terus yang kemudian wilayah pertambangan itu masuk wilayah hukum pertambangan dalam pemetaan nasional. Di undang-undang ini justru malah menderogasi fungsi lingkungan atau ekologi di dalamnya, dan menurut Bang Erik terdapat pasal-pasal dalam UU ini yang kontradiktif satu sama lain, terutama di permasalahan sanksi pidana bagi bagi investor yang tidak melakukan reklamasi pertambangan. Nah, terus kemudian dari pihak DPR juga menyampaikan bahwasannya tujuan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan terkait pertambangan di masa-masa sebelumnya yang gagal diakomodasi atau diselesaikan di Undang-Undang Minerba tahun nomor 4 tahun 2009. Terus kemudian juga dari pihak DPR menyatakan bahwasannya tujuan pemusatan dari pengelolaan tambang ke pemerintah pusat adalah supaya tidak adanya perbedaan pandangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Kemudian dari masyarakat menyatakan bahwasannya masyarakat merasa terhianati karena pembahasan ini seolah-olah tanpa keterlibatan dari masyarakat. Salah satunya adalah di laman DPR tidak ada slot bagi masyarakat, pun aspek ekologi serasa tidak diperhatikan, yang ini justru malah mengancam hak asasi manusia individu di masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Terus kemudian tidak adanya kewajiban reklamasi yang justru membahayakan masyarakat itu sendiri, dan aturan ekologi di Undang-Undang Minerba hanyalah tulisan tapi fakta menyatakan sebaliknya. Kemudian dari akademisi menyampaikan bahwasannya Undang-Undang Minerba ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi perizinan pertambangan. Namun tetap aspirasi masyarakat harus dikedepankan. Undang-undang itu tidak boleh cacat formil, kendati harus dipercepat karena urgensinya. Undang-undang ini kurang memperhatikan aspek ekologis di wilayah hukum pertambangan, dan adanya wilayah hukum pertambangan ini menunjukkan kemajuan hukum yang mensegmentasi area-area tambang dalam pemetaan nasional sehingga ada perlakuan yang tepat sasaran pada tiap areanya. Namun yang dipertanyakan oleh pihak akademisi bahwasannya mengapa peran Pemda di sini tidak diakomodir dengan baik, walaupun pemerintah pusat mengklaim dapat mengatur semuanya melalui kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM. Kemudian dari pihak aktivis menyatakan bahwasannya menyampaikan bahwasannya kesalahpahaman oleh masyarakat sekarang bisa jadi justru disebabkan karena kurang adanya partisipasi dari masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, undang-undang ini kurang memperhatikan nilai ekologi, dan yang terakhir bahwasannya izin eksplorasi boleh diperpanjang 2 dekade justru semakin menekan masyarakat lokal di sini. Terus kemudian investor menyampaikan bahwasannya undang-undang ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil tambang dalam negeri, pun menghadirkan kepastian hukum bagi pihak investor. Terus juga
perpanjangan izin 2 dekade itu tidak semena-mena diterapkan, ada pertimbangan kerjasama dengan pengusaha tambang lokal. Terus terdapat keharusan penanaman modal untuk merehabilitasi wilayah, yaitu tadi berupa dana jaminan yang harus diberikan, dan adanya sentralisasi pengelolaan tambang adalah langkah progresif untuk memudahkan investasi karena perizinan menjadi lebih mudah dan tidak adanya dualisme, begitu yang dapat saya sampaikan. Nah, yang terakhir nih, yaitu adanya base oralis dalam diskusi ngopi ini. Base oralis diperoleh yang pertama ada dari pihak DPR. Ini yaitu adalah base oralisnya adalah Reza. Selamat kepada Muhammad Reza Fadil Pratama yang mendapatkan base oralis dari pihak DPR. Kemudian dari pihak kontra yaitu pihak aktivis, di sini base oralisnya adalah Mbak Nur Afita selaku pembicara dari pihak aktivis. Selamat kepada Mbak Nur Afita selaku base oralis. Nah, yang kemudian adalah pengumuman dari base team. Base team di sini yang pertama adalah dari pihak akademisi, kemudian yang kedua adalah dari pihak aktivis. Selamat kepada pihak akademisi dan pihak aktivis yang telah memperoleh base team di sini. Kapitalis, jelas. Kapitalis itu hanya bagi orang-orang yang nggak jadi aktivis. Nah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya bagi terutama kepada pemantik diskusi kita dari kubu pro dan kubu kontra. Terima kasih Bang Erik Laksianipar dan Mbak Dinar yang telah meluangkan waktunya, yang mungkin mengesampingkan banyak aktivitas lainnya. Kepada pengurus dan anggota maupun para pendengar, para pemerhati diskusi ini, terima kasih juga atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkannya. Siap Bang, tetap melakukannya. Tambang dari hasil pertambangan, lubang-lubang pertambangan itu sendiri belum dilakukan adanya reklamasi. Masih ada banyak lubang tambang yang belum ditutup, reklamasi yang belum berjalan dengan baik. Boleh disebutkan datanya? Tidak dimasukkan dan belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Namun kemudian RUU ini tetap disepakati dan disertakan dalam proses legislasi nasional yang